Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal usul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li auladina wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal amtihanin bihaqqi sayyidi waladi annan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami wa syarihi Syekh Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca fasal tentang makna la ilaha illallah. Faslun utawi iki ku fasal suwiji makna la ilaha illallahu utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'buda ora nana kang disembah, ora nana kang layak disembah bihaqqin kelawan senyatane fil wujudi dalam wujude illallahu kecuali Gusti Allah. Fasal ini sangat sedikit ya, simple tapi kandungannya sangat besar, yaitu menguraikan asli atau hakikat makna la ilaha illallah. Sebagai seorang muslim kita diwajibkan berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad juga kita harus yakin juga bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu apa sih hakikat makna la ilaha illallah itu? Kita sering mengucapkannya, sering melafazkannya, bahkan bagi orang yang biasa tahlil tentu sering sekali berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu apa sebenarnya makna la ilaha illallah? Secara harfiah artinya tiada Tuhan selain Allah. Secara lebih dalam makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pada hakikatnya tidak ada satupun yang disembah, yang layak disembah ataupun yang disembah kecuali Allah. Untuk memahami makna ini, saya harus mengambil gambaran contoh. Peci ini, peci saya. Maka seandainya, atau kacamata ini adalah kacamata punya saya. Seandainya ada orang mengambil kacamata ini, kemudian misalnya meludahi kacamata ini, maka yang tersinggung itu bukan kacamatanya, tapi saya. Karena pada hakikatnya dia sedang menghina saya. Atau ada orang yang memperlakukan peci ini atau kacamata ini dengan hormat, menaruh dengan hormat, menjaganya Yang merasa terhormat itu bukan kacamatanya, tapi saya. Saya merasa ada orang bersikap hormat terhadap saya melalui kacamata saya yang diperlakukan hormat oleh orang tersebut. Begitu juga hakikat makna la ilaha illallah. Kita menyembah apapun, mohon maaf, kita menyembah batu seandainya naudzubillah, atau menyembah patung atau menyembah apapun, itu hakikatnya menyembah Allah. Kenapa? Karena patung, batu, kayu dan sebagainya adalah ciptaan Allah, milik Allah. Maka menyembahnya hakikatnya adalah menyembah Allah. Lah, terus apa bedanya dengan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam? Bedanya adalah pada cara penghormatan yang salah, cara penyembahan yang salah, ya dihitungnya salah. Akhirnya tidak diakui sebagai bentuk penghormatan. Walaupun hakikatnya dia tetap seperti hakikatnya dia menyembah Allah. Tapi karena salah, maka dia tidak dianggap sebagai hamba-hamba Allah. Nah ini, hanya tentang cara. Lalu cara yang benar menyembah Allah bagaimana? Ya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada para sahabatnya, para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Seperti itulah. Salat, sama salatnya, sama wudunya, sama zakatnya,
kalau yang satu caranya benar, maka dia dianggap sebagai penghambaan kepada Allah. Tapi kalau caranya salah, maka dianggap batal, tidak sah, tidak dimasukkan kategori sebagai sudah melakukan penghambaan kepada Allah. Nah, jadi demikian makna la ilaha illallah. Pada hakikatnya Anda menghina teman Anda sebenarnya menghina Allah. Mungkin sering mendengar istilah seperti itu. Ya, Anda menghormati teman Anda juga hakikatnya menghormati Allah sang penciptanya. Lalu apa yang membedakan? Cara dan niat tentunya. Kalau caranya benar, penghormatan itu akan dianggap sebagai penghormatan kepada Allah dan dianggap sebagai ibadah. Kalau caranya salah dan niatnya salah, maka itu dianggap sebagai hal yang bukan ibadah dan bukan penghormatan kepada Allah. Ada kisah menarik tentang Al-Imam Uwais Al-Qarni yang terkenal, yang disebut-sebut sebagai masyhurun fis sama. Sangat masyhur namanya di langit, di kalangan malaikat. Kisahnya tentu sudah banyak yang tahu, yaitu beliau mengabdi atau menghormati orang tua sampai menggendong orang tuanya pergi ke Baitullah. Mungkin ada di zaman sekarang orang yang mampu lebih dari itu dalam melakukan penghormatan kepada orang tua. Itu mungkin. Apalagi sekarang sudah zaman serba canggih. Tapi kenapa jarang atau hampir tidak ada orang mendapat kemuliaan seperti Imam Uwais Al-Qarni? Ini karena faktor niat dan cara. Niatnya Imam Uwais Al-Qarni ketika berbakti kepada orang tua adalah niatnya menjalankan perintah Allah dan menghamba kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua, kita menghormatinya. Sementara kita seringkali menghormati orang tua, antar jemput orang tua ke sana kemari, membantu segala kebutuhan orang tua, tujuannya hanya untuk menaikkan rating popularitas kita, bahwa saya adalah anak yang berbakti. Nah, ini kesalahan niat. Ini menjadikan kita tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Imam Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu, dengan mengaji bab fasal makna la ilaha illallah, mari kita perbaiki niat kita. Tidak semua perbuatan baik itu berakhir baik. Imam Syafi'i bilang, wa minal birri ma yakunu uquqo. Ada perbuatan baik yang akhirnya menyakitkan. Kenapa? Tentu penyebabnya salah cara, salah niat. Berhati-hatilah dengan cara, belajarlah dengan sungguh-sungguh, mengetahui cara bagaimana menyembah Allah, agar penghambaan kita kepada Allah dibenarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.